Kedua dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose dan kemudian Injil Yohanes. Dalam bacaan pertama, Petrus sebagai katakanlah pemimpin atau orang yang selalu tampil pertama, dia memberikan semangat, dia memberikan pengajaran kepada orang-orang, kepada banyak orang tentang kabar sukacita, dan dia menyampaikan dengan sangat tegas bahwa Yesus yang mati, dia yang tergantung di salib, dia yang wafat di salib, sekarang ini dia telah hidup. Dia mengalami hidup yang baru, dan itulah sebenarnya kebangkitan. Ia yang dahulu berkeliling berbuat baik, menyembuhkan, sekarang dia hidup dan kemudian menjadi hakim atas orang-orang yang hidup maupun orang-orang yang mati. Kemudian dalam bacaan kedua, Paulus mengajak kita untuk tidak terjebak dalam hal-hal kehidupan yang bersifat duniawi saja. Kita memang hidup di tengah-tengah kota yang penuh dengan rupa-rupa tawaran atau suasana yang membuat kita menjadi orang-orang yang sibuk. Kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan usaha-usaha bisnis kita, atau usaha-usaha apapun yang kita buat. Dan ada begitu banyak hal yang membuat kita harus sibuk, tangan kita menjadi sibuk, hati kita menjadi sibuk, pikiran kita juga harus sibuk berpikir, bertindak, dan seterusnya. Tapi Paskah hari ini mengingatkan kita akan identitas kita, bahwa kita ini bukan cuma orang-orang warga kota Manado yang penuh dengan kesibukan, tapi kita ini adalah warga kota atau kerajaan Allah. Dan warga kerajaan Allah itu ada prinsip-prinsipnya, ada aturan-aturannya, ada kebiasaan-kebiasaannya, dan kita dipanggil untuk hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan hari ini adalah nilai kebangkitan. Kita diajak untuk bangkit dari kehidupan kita, mungkin dari keputusasaan, kehilangan harapan, atau mungkin tidak ada semangat. Kita untuk bangkit. Kita diajak untuk jujur di dalam kehidupan pekerjaan kita, usaha-usaha kita, adil di dalam bersikap, baik dalam keluarga, dalam gereja, juga dalam tugas dan pekerjaan kita, dan tentu terutama juga dengan penuh kasih di dalam keluarga kita masing-masing. Selanjutnya dalam Injil tadi kita mendengar bagaimana Maria Magdalena, dia datang berkumpul dengan penuh air mata, berlinang air mata. Tiba-tiba dia lihat batu sudah terguling, masuk di dalam, dia lihat jenazah Yesus sudah tidak ada. Dia melaporkan kepada Petrus yang dia lihat. Nah, Petrus datang bersama dengan murid yang dikasih Yesus. Tapi menarik adalah bahwa di dalam peristiwa ini terjadi satu perubahan, terutama murid yang dikasih oleh Yesus. Dikatakan tadi, dia melihat dan percaya. Orang semua di sini, termasuk saya, tidak melihat, bukan saksi hidup,
tentang kubur kosong atau kebangkitan Kristus. Kita hanya mendengar kesaksian dari para rasul yang diteruskan oleh gereja dan abad ke abad dari tahun ke tahun sampai sekarang. Maka yang paling penting adalah yang dituntut dari kita adalah kita perlu percaya. Kita perlu membangun kepercayaan, termasuk membangun kepercayaan bahwa ketika kita merayakan Paskah, kita juga turut serta diikut sertakan dibangkitkan bersama dengan Kristus, sehingga kita menjadi manusia-manusia baru. Maka saya katakan tadi, mari kita bangkit. Kita tinggalkan kehidupan lama kita, kita mengenakan hidup yang baru dalam kehidupan kita. Kita tinggalkan tentu kegelapan hari-hari yang lalu dan kita bangkit dalam semangat, baik dalam berdoa, dalam bekerja, dalam berrelasi, dalam menjalankan tugas-tugas kita masing-masing, dan dalam kehidupan kita di dalam keluarga, termasuk dalam pelayanan kita. Mari kita tinggalkan hidup lama kita, terutama yang tidak sesuai dengan semangat Paskah. Inilah hari ini saatnya kita berubah, kita menjadi manusia-manusia baru, sehingga Paskah bukan hanya menjadi Paskah Kristus, tetapi juga menjadi Paskah kita semua, menjadikan kita manusia-manusia baru yang memiliki jiwa dan semangat yang baru untuk kehidupan di hari-hari yang akan datang. Jangan kita pernah lelah untuk berharap, sekalipun sering kita mengalami, kita merasakan, kita melihat, kita menyadari bahwa hidup ini sering tidak mudah. Kita berdoa semoga kita juga bisa hidup dalam pengharapan. Jangan kita membiarkan rutinitas kehidupan kita menurunkan iman kita. Justru di tengah-tengah hiruk-pikuk kesibukan kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kota Manado, kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi bahwa hidup bersama dengan Yesus adalah hidup yang penuh dengan sukacita dan hidup yang penuh dengan makna. Mari kita mohon kehendak Tuhan agar kita sungguh-sungguh dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan kita semua. Selamat Paskah, Kristus telah bangkit, kita juga semua telah bangkit. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.